الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد قال تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب أيها الإخوة, kita masuk ke kitab yang kita tunggu-tunggu, kitab Khatmul Aulia. Saya merasa asik baca kitab ini. Antum merasa asik kan? Asik Bu ya. Sangat asik Bu ya. Seru ya? Seru. Alhamdulillah. Very seru. Dan alhamdulillah kita ditemani oleh Buya Zul Asfi. Alhamdulillah, semoga Allah jaga hidup beliau, keluarganya, berkahi rezekinya, amin rabbal alamin. Dan menjadikan kita semua yang hadir menjadi hamba-hambanya auliaullah, amin rabbal alamin. Aurat-aurat yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca, hizib-hizib yang kita baca, semua itu adalah hasil dari muhaddatsinnya seorang wali dengan Allah, atau kalamahnya secara rohani dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, seorang wali, seorang mursyid itu suul adab, karena pada hakikatnya yang boleh mengajarkan zikir itu hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, para rasul lah. Jika ada seorang wali menyusun sebuah wirid namanya Wiridul Latif, Ratibul Haddad, Hizbul Bahar, Hizbul Kabir, semua itu adalah hasil koneksi ruhiyah, bukan lagi kolbi. Sudah ruhiyah yang kemudian diterjemahkan oleh kolbunya, lalu menjadilah bacaan dan ditulis. Kalau tidak, seorang wali itu suul adab kepada Rasulullah, karena yang berhak memberi zikir, menyusun zikir cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir itu bukan masalah riwayat sahih tidak sahih, itu lain cerita. Riwayat sahih tidak sahih itu ilmu alat, perangkat, hanya sekedar perangkat. Dan itu bukan ilmu maksud. Teman-teman kita di luar sana yang tidak paham hakikat zikir, wirid, dan tasawuf itu beranggapan bahwa ini sufi ini buat-buat wirid aja ini. Enggak, antum lihat aja, kalau wirid dibuat-buat dia hilang dimakan zaman, enggak nyampe ke zaman kita. Karena wa malillahi baqiyah. Tapi kalau zikir itu langsung diajarkan Nabiullah, baik secara di alam mimpinya, di alam rohaninya, secara mimpikah itu, atau muhaddatsin, beliau langsung berdialog dengan Allah SWT dengan izinnya, seperti yang kita jelaskan di hadis kemarin. Pasti wirid itu bertahan sampai kiamat, karena dia bakok dengan bakoknya Allah. Wirid-wirid itu teman-teman sekarang Allah munculkan semua di akhir zaman. Kita lagi mengemasi itu, lagi mengkoleksi itu semua. Ada satu risalah kecil saya yang sedang saya susun tentang wirid-wirid dan hizib-hizib dengan sanadnya. Tapi itu gantung sebelum COVID. Jadi banyak yang gantung semua COVID. Salah satunya itu. Kita kira COVID ini bikin kita konsen nulis, malah enggak. Ya berarti memang belum ada gerak ke sana. Ya sudah. Padahal kita ada doa kan, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini kan kasalnya nih. Tadi kan ada doa di Khatmul Dalail. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami karena malas dalam taat. Taatnya tangan kalau sudah mahir lah ilmu ya nulis. Jadi yang belum memakai tangannya untuk nulis disertasi, tesis itu belum, masih asli itu tangan itu. Ya, harus didoain tuh, harus dibaca tuh. Ya. Siapa yang belum tamat nih ya? Ayo segera ya.
Diminta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta kepada Allah. Saya berapa tahun ya? 2012 sudah masuk proposal disertasi. Sampai 2016 itu gantung, baru bab 2. Outline ganti terus. Tiap kali baca apa ganti. Mirip kayak udah istrinya enggak? Iya, diskusi masuk ganti lagi. Emang begitu. Sampai kemudian saya kembali ke diri sendiri. Saya pakarnya apa sih? Ya udah saya tulis yang saya pakar gitu. Oh tadi masuk psikologi, masuk ekologi kan kacau. Bahas teologi, nulisnya ekologi. Jadi karena dapat mata kuliah Islamic thought ya. Ya itu kan ada istilah itu ya. Jadi kajian lintas disipliner. Itu lintas disiplin dan itu memang salah satu kuliah yang paling bagus di pasca UIN. Ini kalau sampai kepada dosen-dosen sana, semoga itu dipertahankan ya. Itu wajib ada ya, karena bisa membuka hijab-hijab orang yang misalnya hijab akal ya. Orang yang suka di syariah itu akan berpikir mulai ke teologis. Orang teologis akan mulai mikir filosofis. Filosofis turun ke ekologi lagi. Terus begitulah. Akhirnya ada melihat sesuatu bukan di satu jihad, tapi jihad muta'addidah. Nah, orang ahli hadis nggak ngotot ngomong sahih, tarajum. Ya fulan wafat tahun sekian lah, itu nggak level ya. Kalau udah ngomong disertasi, dia lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, itu untuk apa? Oh ternyata dikaitkan dengan kondisi politik zaman itu apa? Dia ketemu dengan siapa aja, budaya apa aja. Maka di situ perlu ada sosiologi dan segala macam. Itu untuk doktor loh. Dia harus dibuka kasyaf akliyatnya. Apalagi untuk masuk ke alam rohani. Ya, kira-kira seperti itulah. Ini dan harus ada pemaksaan memang. Ini tanda-tanda kalau tubuh kita belum mengikuti kita. Hati maunya apa, tubuh belum mau. Tapi jangan disalahkan, kadang-kadang pelurunya banyak tapi penggilingnya belum ada. Ya. Udah ada, atau misalnya pisau udah ada, sembelihannya udah ada, tapi pisaunya belum tajam. Pas ini kok nggak jadi-jadi, malah tambah robek bukunya ya. Tambah nggak jelas outline-nya. Berarti harus diasah. Pengasahan itulah diskusi metodologis, diskusi approach itu yang kata orang pendekatan, nanti akan tambah bagus. Dalam bab rohani juga sama begitu semua, ya. Dan inilah anehnya zaman ini. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Az-Zumar ya. Apakah sama orang yang mengerti dengan yang tidak mengerti? Yang mengerti ilmu qalbu beda dengan ilmu akli. Kalau orang tidak mengerti ilmu qalbu, dia nggak akan tahu kinerja qalbu. Akhirnya banyak yang baca kitab Ihya Ulumuddin terus bilang, wah saya cukup baca Ihya, nggak perlu berguru. Ya kan? Padahal Ihya itu hanya, mohon maaf, ludahan Imam Ghazali. Dengan apa dia bisa meludah, kita nggak tahu. Nah, itulah gunanya Thariqah. Thariqah itu untuk bisa menelusuri kembali dia dapat Thariqah ini dari mana sih? Kitab Ihya itu kok bisa secanggih itu? Ternyata kitab Ihya bagian muhlikat dan munjiat itu antum suluk 40 hari, faham isinya semua. Kalau sudah baca terus nggak ngerti, ayo suluk, ngerti semua itu isinya. Maksudnya apa? Inti dari Ihya Ulumuddin adalah memahami apa yang menghancurkan diri, apa yang membuat selamat diri, dan semuanya ada di suluk khalwat. Nah, dengan ini kita tidak bisa i'timad alal kitab al-mastur. Jadi nggak boleh hanya bersandar dengan kitab yang tertulis ini, tapi harus dengan mursyid yang sudah menyelami ini dan mereka bolak-balik ke alam jabarut, kira-kira begitulah. Rohaninya itu bisa menangkap ilmu-ilmu yang Allah langsung beri. Hanya itu. Kalau enggak, rata-rata mursyid cuma sampai di qalbiyah. Maka kita harus punya mursyid begitu. Nanti apa ujungnya qalbiyah? Kata Imam Syazili, "Syaikhuka man la yut'ibuka." Gurumu bukanlah orang yang sekedar bikin kamu capek,
Tapi syekhuka kalau dikasih wirid yang panjang justru malah ringan gitu. Ya. Gurumu itu yang membuat jalan itu jadi mudah bagimu. Kalau nggak pakai guru, kelihatan zikir 11.000 panjang amat nih. Tapi kalau pakai guru 11.000 itu cetek jadinya. Kalau kita mau jalani, gitu. Hijab kita adalah hijab untuk tidak mau nerima itu. Jadi mikirnya pakai logik. Coba kita kalau satu nafas, itu berapa nama Allah yang bisa kita baca? Kira-kira berapa? Bisa banyak loh. Ya, bisa banyak. Tapi kalau di kolbu bisa lebih cepat lagi. Inilah makomnya Utsman, kok bisa khatam Quran 8 kali sehari semalam. 4 kali siang, 4 kali sore. Dibentak kita sama orang kampungnya udah ini ya. Betul. Ente kok melawan sunnah Nabi? Nabi bilang nggak paham orang khatam Quran kurang dari 3 hari. Kita kaget juga digituin. Diajarin majamaah kita. Tapi saya senyum-senyum aja. Sampai dia selesai syahwat ngomongnya selesai, kita bilang, ya, jadi ada orang ingin mengalahkan pembicara di depan gitu. Walaupun antum lebih alim dari orang di depan, itu nggak usah dilakukan. Nanti ngomongnya kalau orang udah bubar baru ketemu beliau. Itu syahwat yang ngomong itu. Tapi karena syahwat yang ngomong, kita nggak usah hadapi dengan syahwat. Hadapi saja dengan kolbu. Apalagi kok pakai ruh, bisa mati dia, ya. Mati ketakutan maksudnya. Ya, bisa-bisa nggak pulang-pulang gitu ya, pengen ngaji aja terus ya. Ya pakai kolbu aja beres. Saya kasih tahu, Pak, tahu nggak kalau ada sahabat namanya Utsman bin Affan? Tahu. Lebih afdal mana, Utsman atau orang yang Nabi katakan tidak faham Quran yang khatam sebelum 3 hari? Nggak tahu juga dia sahabatnya. Dia cuma tahu hanya boleh selama 3 hari. Ternyata itu sahabatnya Abdullah bin Amr bin As. Saya tanya, karena dia sudah bilang Utsman, Bapak tahu Utsman? Oke. Utsman itu afdal min Abdullah amla? Lebih afdal Utsman atau Abdullah bin Amr? Jawabannya apa kira-kira? Utsman. Mungkinkah Utsman berbuat bid'ah? Logikanya main ya, habis itu enggak. Lebih mulia Utsman? Iya. Mungkin nggak Utsman melakukan hal-hal yang nggak mungkin? Udah capek juga otaknya ya mikir gitu. Akhirnya terima juga. Ya. Jadi kalau Nabi ngomong begitu, Nabi ngomong ala qadril mustami'. Jadi tergantung si mustami'nya pahamnya berapa nih, kuatnya berapa. Si Abdullah bin Amr kuatnya 3 hari khatam. Ya udah. Sedangkan Utsman itu udah ruhani mainnya. Utsman bin Affan sebelum meninggal paginya udah dijemput Nabi. Habis subuh ngomong ke Abu Hurairah, saya mimpi dijemput Nabi. Udah, Abu Hurairah bilang nggak lama lagi, ini bener. Habis itu waktu sholat subuh meninggal, tusuk sama orang. Ya. Berarti ngomongnya antara azan dengan qomat. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Berarti beliau rohaninya muhaddatsin. Nah, ini yang kita sebut muhaddatsin, teman-teman. Dan ini terjadi pada guru-guru kita yang ahli rohani. Ya. Alhamdulillah kita kembali lagi ke kitab ini untuk mengasah minimal, siap-siaplah nanti kalau ketemu imam yang begini kita langsung tasdik gitu. Ente ahlinya gitu. Baik. Kita persilakan kepada Buya Asfi An-Naqsyabandi. Ada tambahan baru ini, As-Samani. Ya. As-Samani. Ya. Tafadhal. Makanya zikir di ribat sekarang udah mulai kenceng kan. Kalau dulu kan Naqsyabandi Mas Hazili doang. Sekarang lebih ramai. Alhamdulillah. Ya nggak paham kabur tuh. Kayak setan kabur, dia kabur juga tuh. Ada orang datang pergi lagi itu ada. Apa nih? Allah diteriakin. Baik, fadhal Buya. Baik, بهذا تعال هنا. استخدم مكبر الصوت. نعم مكبر الصوت بدأ. Ini kayaknya harus di sini deh, kasihan akhwatnya. Ya. Udah aneh, astazin ya ke hamam. Darutul Muf. Iya,
akan maju ke depan pada amanah ya. Iya. Semangat ya. Itu seharusnya ini. Iya. Iya. Cepikan. Ada kantong. Gak apa-apa taruh di ini. Di pangkal. Karena asal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahul azim. Kita sambung pembacaan kitab yang sudah berhenti ya, hentikan ketemu. Sekarang masuk pembahasan al-khisal al-ashr. Khisal al-ashr kemarin diakhiri dengan waliullah. Sebelumnya bukan berarti kita telah mencapai makom beliau si muallif, tetapi kita mimbabi hikayah. Kita hanya menghikayatkan apa yang beliau tulis. Bukan berarti kita telah membaca kitabnya berarti kita sudah satu tabaqat, tidak. Kita berlindung kepada Allah mengucapkan apa yang kita belum makomnya, kita belum mencapai, belum ada haknya kita membicarakannya, kecuali hanya sebatas nakal, mukil atau menghikayatkan. Karena beliau menulis kitab ini tentunya untuk kita pelajari. Ada orang yang pelajarinya. Oh ya, satu lagi, mengulang yang pernah disebutkan pekan lalu, masalah azan ya, azan ketika ada majlis. Kalau dalam kitab Qawaid Fiqhiyah dan beberapa kitab qawaid lainnya, ketika ada satu kaidah utama al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung kepada maksudnya, tujuannya. Itu ada pembahasan khusus tentang niat. Ketika ada panggilan azan misalnya, ada panggilan yang merupakan sebab wajibnya sebuah amalan. Ketika itu terjadi, misalnya azan muncul, kita niatkan dalam hati kita, kita tidak melalaikannya. Kita tekadkan di dalam hati, iya nanti saya akan melakukannya Allah. Karena khitab amar itu langsung terjadi ketika adanya sebab azan. Jadi sekarang syafaq merah itu udah habis, masuk isya, ketika itu sebab wajib isyanya udah ada. Nah, ketika sebab wajib isya itu udah ada, saat itu juga al-aslu fil amri lil fawri. Al-fawri. Makna utama, makna asal dari perintah itu adalah al-fawri, disegerakan dilakukan. Nah, namun karena ada beberapa sahabat yang mentakhirkan salat isya, bukan berarti ghaflah, bukan berarti untuk melalaikan ibadah salat isya. Beliau tetap meniatkan di dalam hati ketika khitab panggilan itu muncul, ada niat dalam hati li hurmatil waktinya. Ada niat nanti saya akan melakukan. Jadi bedakan antara kita mengulur sholat
antara kita mengulurkan cuek, iya nanti kita sholat, dengan nanti betul kita sholat, tapi di awal maksudnya waktu kita udah niat, itu beda. Dia orang yang nanti dia sholat, meskipun nanti sholat isyanya jam 10, tapi saat sekarang ada sebab masuk wajibnya kita tidak ada niat, itu berbeda dengan orang yang tidak ada sebab apa-apa, tiba-tiba dia mengulur waktu. Itu biasa, itu ketika kita majlis ada azan nih, ini Buya Rozi ini mau milih sholat apa terus ngajinya, nah, jadi juri lagi, jadi juri ya. Menarik tadi pembukaan dari Buya Rozi tentang wirid-wirid yang berbagai macam wirid-wiridan, macam-macam ya, ada Hizbul Bahar, Hizbul Bar, ada tambah lagi Al-Ma'thurat yang beliau bikin, aurat Nuraniyah yang beliau susun. Kok bisa macam-macam, ada Dalil Khairat. Apa mungkin itu hanya karang-karang belaka, karang-karangan aja, tiba-tiba beliau bersunyi diri mengumpulkan salawat, tiba-tiba tidak. Itu memang itu dari muhaddatsin, dari tahdits min rafiqil a'la, tahdits dari Allah Ta'ala kepada beliau. Karena kalau memang seperti kata beliau tadi, seandainya itu kalau tidak ikhlas kepada Allah, kalau bukan karena limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya sudah musnah amalan-amalan tersebut. Bahkan kalau tidak salah, matan Abu Syuja' itu pernah dilakukan oleh penulisnya, Allahu a'lam, entah Abu Syuja', entah Arba'in Imam Nawawi. Abu Syuja'. Sekiranya saya menulis ini tidak ikhlas kepada Allah, lenyaplah sudah dimakan zaman. Ternyata apa? Sampai sekarang masih bertahan. Nah, mudah-mudahan kita mungkin tidak menulis, tapi kita punya amalan. Kalau kita ikhlas kepada Allah, bahkan masuk ke majlis ini, kalau kita ikhlas kepada Allah, insya Allah tidak lenyap dimakan zaman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada, kalau cetakan ini 164, Al-Khisal Al-Ashr. Jadi al-khisal itu dalam bahasa Arab itu, khisal adalah kalimat jamak dari khaslah. Khaslah itu sesuatu, hampir mirip makna aja dengan sesuatu, tapi bermakna ganda. Addad dalam bahasa Arab itu ada addad, ada mutadaddat. Mutadaddat itu dua kata yang saling berlawanan. Tapi addad kalimatnya satu, tapi bisa bermakna saling berlawanan. Contohnya khaslah. Khoslah itu bisa berkonotasi fadilah, keutamaan yang baik, arti positif. Khoslah juga bisa bermakna radhilah atau dhamimah, hal-hal yang buruk. Nah, dalam bahasa Arab itu masuk bab addad, satu kata tapi terkadang memiliki dua makna yang saling berlawanan. Nah, ada dua kata yang saling berlawanan makna, sinonim dan antonim. Nah, itu masuk mutadaddah. Jadi khoslah itu di sini maksudnya adalah hal-hal positif yang 10 hal-hal positif atau 10 maqam, 10 martabat di mana seorang wali itu sampai ke puncak kewilayahannya. Karena beliau sudah menyinggung sebelumnya di paragraf pertama bab waliullah, hatta qawwama wilayatallahi lahu bihadhil khisal al-ashrah. Al-khisal al-ashr. Ini beliau jelaskan. Al-Khisalul Ashr. Nah, kenapa kok Ashr? Kenapa enggak Ashrah? Ashr enggak apa, singgung nahu dikit ya. Jadi ada kalimat unik, kalimat adat, isim adat, thalathah sampai ashrah. Itu mudzakarnya justru ketika dengan pakai tak marbutah. Muannasnya dengan menghilangkan tak marbutah. Thalath itu muannas. Arba, khams, sit, saba', taman, tis'un wa ashrun itu muannas. Ketika dikasih ta marbutah jadi muzakkar. Nah, sekarang terbalik, ashr itu muannas. Kenapa muannas? Ashr itu na'at dari khisal. Dia muannas, padahal khisal itu kan seperti muzakkar. Tapi ashr itu mengikut kepada hukum mufradnya khisal. Hukum mufrad khisal adalah khaslah. Asalnya adalah khaslah al-ashr.
al-khaslah al-ashr. Nah, ketika diubah jadi jamak taksir, jadi khisal, ashr tetap mengikut kepada bentuk mufrad khaslah. Jadi al-khisal al-ashr, bukan khisal al-ashr, enggak. Itu intermezzo nahwiyah. Insyaallah. Ilmu nahwu. Ya. Barakallahu fiik. Barakallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qail. Jadi beliau ditanya oleh Imam Hakim Tirmizi, ditanya oleh jamaah atau murid beliau, Sif lana al-khisala al-ashra. Jelaskan kepada kami apa 10 hal itu. 10 hal maqamat martabat yang dilalui oleh para wali sampai mereka itu sampai ke puncaknya. Sif lana al-khisal al-ashra allati tammat lahu wilayatullah biha min at-taqwim wat-tahdhib wa sa'ir khisal allati dzakarta. Wahai Tuhan, tolong jelaskan kepada kami apa 10 hal itu, 10 tahapan yang dengan 10 itu selesailah kewalian seorang, tamat, sempurna. Tamat. Minat taqwim wa tahdhib, 10 itu terkandung hal-hal yang takwim. Apa itu takwim ya? Ukuran wa tahdhib, ada menata qalbunya si wali. Dalam hal 10 itu semuanya penata hati semua, bertingkat-tingkat. Wasair khisal allati zakarta, yang telah kau sebutkan sebelumnya. Beliau jawab, na'am. Aqamahu Allah Ta'ala fil martabati ala syaritatil luzumi laha falamma wafara lahu bisyarti wa lam yabghi amalan fi mahallil qurbati naqalahu minha ila mulkil jabarut liyaquma bijabri nafsihi wa man'iha bisultanil jabarut hatta dhallat wa khashat. Iya, betul. Allah pertama, Allah berikan dia, Allah posisikan dia dalam satu martabah. Ala syaritatil luzumi laha, dengan syarat dia tetap istiqamah melazimi apapun yang harus dia jalani dalam maqam itu. Falamma waffara lahu bisyarti wa lam yaghi amalan fi mahallil qurbah, ketika dia telah memenuhi syarat yang harus dia lakukan pada maqam itu, dan dia tidak bernafsu, tidak berhasrat untuk mengamalkan, mencari sebuah amalan fi mahallil qurbah, ingin loncat istilahnya. Nah, apa kompensasinya? Dikasih maqam pertama, naqalahu minha ila mulkil jabarut liyaquma bijabri nafsihi wa man'iha bisultan jabarut hatta dhalat wa khashat. Allah pindahkan dia dari martabah yang tadi, martabah 0, ila martabah mulkil jabarut, kerajaan Jabarut. Nah, itu nanti Buya Rozi menjelaskan. Bagian ini bagi beliau. Liyaquma bijabri nafsi, supaya apa? Supaya orang itu bijabri nafsi, dapat menundukkan nafsunya, wa man'iha bisultanil jabarut, dapat mencegah kenakalan nafsunya bisultanil jabarut, dengan kekuatan, dengan kepemimpinan Jabarut, alam Jabarut tersebut, agar hatinya tidak, nafsunya tidak liar. Hatta dhallat wa khashi'at, akhirnya dia merasa hina, merasa khusyuk, merasa hina dan mendapatkan kekhusyuan. Nah, itu dia sampai kepada maqam yang pertama, maqam ila maqam malakil jabarut, mulkil jabarut. Thumma naqalahu minha ila mulkis sultan, malikis sultan, liyuhadziba fadhabat tilkal izzatu allati fi nafsihi wa hiya aslu syahawati fasarat ba'inatan anha. Itu maqam kedua. Kemudian Allah pindahkan dia dari mulkil jabarut ila mulki sultan, naikkan lagi ke mulki sultan. Liuhadziba, agar Allah melatih dia di maqam tersebut. Fadhabatil kal izzatul lati fi nafsih, maka adzabat bermakna ishtaddat, bersangatan, semakin kuat keagungan saltanah al-mulkiyah yang ada pada dirinya itu. Ketika telah mencapai maqam kedua, ishtaddat, itu idzabat, naik, ya, makin kuat. Allati fi nafsihi, jadi izzah itu muncul di dalam dirinya. Wahya aslu syahwat, yang mana nafsu itu adalah aslu syahwat, sehingga nanti syahwatnya tidak berkutik. Fasarat ba'inatan anha,
Akhirnya syahwat itu ba'inatan anha, ba'inatan berbeda, menjauh, menghindar dari anha, dari nafsunya, dari an-nafsnya. Itu maqam kedua. Yang ketiga, thumma naqalahu minha ila mulkil jalali liyu'addiba. Allah pindahkan dia dari maqam yang mulki sultan ila mulkil jalal. Nah, di sini apa sih sirnya sultan? Kenapa kok yang ketiga jadi jalal?